Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Estimasi kebutuhan dana sebesar Rp1.125.000.000. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Ibu-ibu, para ustazah, pengurus TPQ Bunaya yang saya cintai karena Allah, hari ini masih di bulan Syawal, ya. Tepatnya tanggal berapa? 26. Berarti sebentar lagi. Coba saya mau tanya dulu. Siapa yang masih belum puasa Syawal? Ternyata Syawal akan pergi dari kita, ya. Tanggal 26. Ya, Masya Allah. Yang belum puasa Syawal masih ada waktu. Masih ada waktu untuk melaksanakan ibadah puasa. Kenapa ibu-ibu? Karena barang siapa yang beribadah puasa Ramadan, ya kemudian diikuti dengan 6 hari puasa Syawal, maka pahalanya matematikanya bukan matematika manusia. Matematika manusia 30 tambah 6 sama dengan berapa ibu-ibu? 36 hari. Tapi pahala yang Allah sediakan bagi yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal setelah sebelumnya berpuasa di bulan Ramadan, maka pahala yang Allah sediakan seakan-akan ia berpuasa setahun penuh. Bayangkan, 30 tambah 6 matematikanya Allah sama dengan 336 hari. Dan ibu-ibu kalau suruh pilih, ya biasanya kalau kita milihnya yang muda-muda ya Bu ya. Mau pilih 6 hari puasa atau 336 hari? Saya paham kok ya. Kita tuh kalau minta sesuatu kepada Allah yang tinggi-tinggi ya, yang enak-enak. Tapi giliran amal sholih pasti pilihnya yang paling ringan ya. Maka itulah ya Masya Allah, Allah tuh paham banget siapa kita, siapa hambanya. Maka Allah Azza wa Jalla ringankan Masya Allah amal sholih kita, dan Allah Azza wa Jalla berikan pahala yang tak terhingga. Jadi saya nasihatkan untuk diri saya dan ibu-ibu semuanya yang belum berpuasa Syawal, yuk bismillah, kuatkan azam, minta pertolongan kepada Allah, masih ada sisa waktu untuk berpuasa Syawal. Kalau sekarang tanggal 26, ada yang bilang Ustazah tapi saya masih punya puasa qadha, belum dibayar gitu ya. Itu gimana? Padahal sekarang sudah tanggal 26. Maka kata Syekh Utsaimin, kalau keadaannya demikian Syawal dulu. Ya, karena nanti kalau qadha dulu maka nggak dapat Syawalnya. Kecuali ibu-ibu dari awal tanggal 3, 4, 5 Syawal ibu-ibu sudah mulai puasa. Maka yang didahulukan qadha dulu. Ya. Baru setelah itu puasa Syawal. Nyaur utang dulu. Ya, bayar utang dulu. Yang tadinya di bulan Ramadan ibu-ibu pas dapat ya haid misalnya, maka bayar dulu berapa hari baru nanti puasa Syawal. Ya. Tapi karena sekarang sudah di akhir Syawal, maka dahulukan Syawal dulu, boleh, baru nanti qadha puasa setelah Syawal. Dalilnya mana? Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah membayar qadha puasa sampai di Sya'ban. Ya. Dan ini diperbolehkan. Tapi ingat ibu-ibu, bukan berarti kita menunda-nunda membayar qadha puasa. Ya. Kalau kita ada keinginan untuk puasa, minta tolong sama Allah. Ya Allah, hamba pengen besok mau qadha puasa. Ya. Dari Ramadan kita bisa belajar ibu-ibu. Sebenarnya kita itu kuat untuk berpuasa. Ramadan kemarin ibu-ibu rasakan enggak panas matahari yang sangat menyengat? Nggih. Ibu-ibu pada puasa Ramadan kemarin merasakan haus yang sangat luar biasa napa mboten? Nggih.
Tapi ibu-ibu Masya Allah bisa berpuasa sampai tenggelam matahari. Berarti untuk qadha, maka ketika kita minta pertolongan kepada Allah, maka Allah Azza wa Jalla akan menolong kita dan kita mampu untuk membayar qadha. Ya. Allahu Akbar. Ya, kadang ya ibu-ibu ada orang-orang itu yang menunda-nunda qadha sampai datang Ramadan tahun berikutnya. Dan para ulama ya ketika mengetahui keadaan demikian, maka para ulama mengatakan ini adalah sesuatu yang tidak baik. Ya. Karena kita tahu Allah Azza wa Jalla memberikan waktu 11 bulan untuk bisa mengqadha puasa. Maka yuk bismillah, yang punya hutang puasa segera dibayar. Minta tolong kepada Allah, semoga nanti di bulan setelah Syawal, ya, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah kita sudah selesai semua bayar hutang. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan langkah kita untuk membayar hutang puasa yang tersisa. Amin. Allahumma amin. Baik, karena bulan ini masih di bulan Syawal dan acara hari ini juga acara Syawalan, ya. Maka izinkan saya ya memberikan ucapan selamat taqabbalallahu minna wa minkum salihul a'mal. Apa artinya ibu-ibu taqabbalallahu minna wa minkum? Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah Anda, taqabbalallahu minna wa minkum, dan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya, kami, ya. Dan itu adalah doa, ya. Jadi apa yang sudah kita lakukan dari berbagai macam amal sholih di bulan Ramadan itu belum tentu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara ibu-ibu di sini yang bisa menjamin amal ibadahnya diterima di sisi Allah? Tidak ada kan? Saya pun tidak bisa menjamin. Ya, saya tidak tahu amal ibadah saya diterima napa mboten ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat berdoa kepada Allah, mereka saling mendoakan saudaranya dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah Anda. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, sampai kapan kita berdoa taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu minna wa minkum, atau taqabbalallahu rabbana taqabbal minna, sampai 6 bulan setelah Syawal. Ayo dihitung. Syawal, masuk Syawal, terus Dzulqa'dah, terus Dzulhijjah, setelah itu Muharram, kemudian Safar, terus satu lagi Rabiul Awal. Nah, 6 bulan setelah Ramadan itu kita perbanyak berdoa, Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Ya. Dan yang paling rugi ibu-ibu adalah hamba Allah yang dia capek dalam beramal salih, bangun di malam hari, baca Quran di siang hari, puasa di siang hari, bersedekah di siang hari dan malam hari, tapi ternyata amalannya tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah manusia yang paling rugi. Dan manusia yang paling bahagia adalah manusia yang amalnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal salih kita. Apa yang kita lakukan di bulan Ramadan, dari puasa kita, dari sahur kita, dari salat-salat tarawih kita, dari sedekah-sedekah kita, dari bacaan Al-Quran kita, dari i'tikaf kita. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Azza wa Jalla menerima amal ibadah kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Baik, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, sedikit sebelum saya mengulas tentang persaudaraan sesama muslim, yuk saya ajak diri saya dan ibu-ibu semuanya, mari kita mengevaluasi diri kita masing-masing. Yuk, nggak usah kita tengok kanan,
Nggak usah kita tengok kiri, kita evaluasi diri kita masing-masing. Apakah selama kita berada di bulan Syawal ini, apakah masih ada bekas-bekas atau sisa amal salih yang kita lakukan di bulan Ramadan kemudian kita istiqomahkan? Ya, apakah itu masih ada pada diri kita atau kita balik lagi ke pola awal sebelum Ramadan? Ya. Kenapa saya tekankan ibu-ibu? Karena di antara ciri kata para ulama amal salih kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Allah berikan kepada kita taufik setelah kita keluar dari bulan Ramadan untuk kita istiqomah meneruskan kembali ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah kita lakukan di bulan Ramadan. Coba cek diri kita masing-masing. Ya. Ketika kita sudah keluar dari bulan Ramadan, kita masih membaca Al-Quran no pembacaan. Alhamdulillah. Semoga itu tanda amal soleh kita diterima di sisi Allah. Ketika kita keluar dari bulan Ramadan, sedekah kita masih atau kita nggak sedekah? Cek diri kita masing-masing. Alhamdulillah. Ketika kita di bulan Ramadan gemar memberikan makan untuk tetangga kita misalnya, ya, apakah setelah keluar dari bulan Ramadan kita masih gemar memberikan makan kepada tetangga kita? Cek diri kita masing-masing. Apakah ketika di bulan Ramadan kita senang berqiyamul lail, ya salat malam, setelah bulan Ramadan kita juga masih salat malam, atau kita sudah meninggalkan salat malam? Cek dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan terakhir, apakah ketika di bulan Ramadan kita pandai menjaga lisan kita? Nah ini nih, para wanita biasanya terjatuh dalam dosa lisan. Dan ketika kita keluar dari bulan Ramadan, apakah lisan kita juga masih kita jaga? Atau kita kembali ke pola awal sebelum bulan Ramadan? Wal'iyadhu billah, summa wal'iyadhu billah. Kalau ada seorang wanita yang lisannya gemar mengumbar aib saudaranya, yang lisannya gemar bergosip, yang lisannya gemar ngerumpi, yang lisannya gemar mengadu domba, ya sesama saudara, maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selagi masih ada sisa usia, maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena lisan-lisan yang tidak dijaga itu membawa kepada su'ul khatimah. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Ada kisah nyata, dan ini kisahnya nyata ibu-ibu. Ya, saya mendapatkan kisah ini dari salah satu jamaah yang walillahilham, beliau mendapatkan kisah ini ketika beliau pergi umrah. Dan ada salah satu jamaah teman satu travelnya beliau yang meninggal di kota Madinah, seorang ibu-ibu. Maka biasanya kalau kita punya teman atau kita bawa jamaah yang meninggal di kota Madinah itu pasti ibu-ibu, pasti. Saya juga pernah waktu itu bawa jamaah, ada salah satu yang meninggal di kota Madinah. Pasti pertanyaan kita begini, pasti, ya Allah, amal sholih apa yang mereka lakukan sehingga engkau mengambil mereka dengan akhir hidup yang baik? Ya, Masya Allah. Jadi ibu ini meninggal di kota Madinah pada hari Jumat. Masya Allah ya Bu. Pada hari Jumat itu kalau ada orang meninggal di hari Jumat, orang yang beriman kepada Allah itu tandanya dapat husnul khotimah Bu. Ya Masya Allah. Apalagi di kota Nabi. Sepulangnya ya jamaah ini dari kota Madinah, ya beliau bertanya kepada keluarganya, kepada keluarga mayit yang sudah dikubur di kota Madinah. Maka kemudian keluarganya mengatakan bahwa ibu ini terkenal sekali, ya. Beliau itu sangat tidak suka yang namanya gosip. Sangat tidak suka yang namanya ghibah, ngomongin orang, ya. Bahkan beliau tegas, kalau ada orang ngomongin orang depan beliau, beliau bilang, saya tidak suka, maaf ya, saya harus meninggalkan majlis ini. Dan ternyata ibu-ibu, amal sholih beliau itu membuat Allah suka, membuat Allah ridha dengan apa yang beliau lakukan. Kan coba saya tanya kepada ibu-ibu. Ibu-ibu lagi duduk nih, lagi bareng-bareng ya sama para perempuan.
Di situ ada majlis ghibah. Kira-kira ibu-ibu tegas nggak? Maaf karena ini majlis ghibah, maaf saya meninggalkan. Atau karena nggak enakan. Nah, biasanya gitu kan. Yo kepiprun ya ustazah, gimana ya? Orang udah duduk terus di situ ngomongin orang, akhirnya apa yang ibu lakukan? Ikut nimbrung. Tapi saya nggak ngomong kok ustazah, saya cuma dengar gitu kan. Saya nggak ngomong sepatah kata pun, tapi saya dengar gitu kan. Sami mawon bu. Berarti kita menyetujui adanya majlis ghibah. Ya. Dan bertakwalah kepada Allah, minta sama Allah. Kalau itu sudah menjadi kebiasaan kita para ibu-ibu, minta sama Allah. Ya Allah, rubah kebiasaanku ya Allah, saya mau move on. Sawal ini ya Allah jadi momentum untuk saya move on dari yang namanya ghibah, ngomongin orang, buka aib, yang ngumbar aibnya saudara saya. Nanti ada insya Allah di pembahasan bahwa di antara kewajiban kita sebagai saudara ya adalah menutupi aib saudara kita. Baik. Nah itu ya PR-nya berapa itu? Banyak nggak? PR-nya adalah cek diri kita masing-masing. Masih ada sisa napa mboten amal sholih yang biasa kita lakukan di bulan Ramadan. Masih ada sisa napa mboten istiqomah napa mboten setelah kita keluar dari bulan Ramadan. Yang kedua, minta tolong sama Allah. PR-nya ditulis. Untuk menjadikan kita para wanita yang dijauhkan dari majlis ghibah. Kalau kita pengen mendapatkan husnul khatimah. Untuk diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, lisannya ya bukan ngomongin orang tapi memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu PR-nya berat napa mboten, Bu? Mboten, berat. Gimana nih? Ada yang bilang berat, ada yang bilang mboten. Ya. Coba mana yang tadi mboten mana? Ibu mboten katanya ya. Kenapa ibu bilang mboten? Masya Allah, Masya Allah, Allahumma barik, Masya Allah. Karena saya nggak suka ikut ghibah gitu ya, Masya Allah, Allahumma barik. Yang mana? Yang itu ya? Yang nggak suka ikut ghibah itu yang dimaksud, Masya Allah. Yang berat kayak mana? Karena masih on OTW Ustaz. Masih OTW meninggalkannya, Masya Allah ya. Karena memang kebiasaan yang sudah terlanjur ya ibu-ibu itu kadang ya move on-nya proses ya. Tapi enggak apa-apa. Gini loh ibu-ibu, ya. Kita bayangkan ya. Yuk kita bayangin yuk. Kalau kita sampai nanti di akhirat, ya. Kalau sampai kita di dunia ini, lisan kita itu suka memfitnah orang. Lisan kita itu suka ngomongin orang, suka merobek-robek kehormatan orang lain. Maka nanti di akhirat ibu-ibu, kita tidak diperkenankan masuk surganya Allah sebelum saudara-saudara kita yang kita lukai hatinya dengan lisan kita itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dihadapkan kepada kita dan Allah Azza wa Jalla adili kita. Allah akan berkata kepada kita, ingat, waktu dulu di dunia kamu suka memfitnah fulan yang ada di depanmu, kita nggak bisa mengelak. Iya ya Allah, saya dulu suka memfitnah fulana yang ada di depan saya ya Allah. Ya. Kemudian Allah berkata, sekarang ya tidak ada lagi, sekarang sudah ditutup yang namanya pintu maaf. Sekarang ya pahala yang kamu kerjakan selama ini ya, amal soleh yang selama ini kamu kerjakan pahalanya ditransfer kepada fulana. Ya. Dan ini rugi ibu-ibu. Ya. Nah ini yang hari yang sangat-sangat menakutkan. Maka kenapa saya katakan yuk kita sama-sama bertaubat kepada Allah ya sebelum hari itu terjadi. Kalau memang selama ini kita punya salah kepada orang lain, maka kita minta maaf. Minta agar orang lain tuh memaafkan kesalahan kita. Dan kita mulai jaga lisan kita untuk tidak menyakiti saudara kita. Jaga lisan kita untuk tidak memfitnah saudara kita. Jaga lisan kita untuk tidak mengumbar aib saudara kita. Dan ini bagian dari akhlak yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita lisan-lisan yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita akhlak yang
Baik, amin, Allahumma amin. Baik, untuk hari ini insya Allah kita akan bersama-sama belajar tentang apa itu persaudaraan Islam atau biasanya disebut ukhuwah Islamiyah, ikatan persaudaraan sesama muslim. Baik, ikatan persaudaraan sesama muslim ibu-ibu ya, itu adalah ikatan yang paling dijaga oleh agama kita yang mulia ini. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat. Yang punya mushaf silakan dibuka, yang punya Al-Qur'an silakan dibuka surah Al-Hujurat ayat 10. Sudah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Ya. Jadi siapa yang memberitahukan kepada kita bahwa kita semua yang hadir ini bersaudara? Allah. Ya. Disebut bersaudarakah Ustazah walaupun kita beda ibu dan bapak? Iya. Disebut bersaudarakah Ustazah walaupun kita beda kampung? Iya. Disebut bersaudarakah Ustazah walaupun kita beda jalur ya, kabilah atau jalur nasab? Iya. Karena yang menjadi tolak ukur persaudaraan dalam Islam itu bukan hanya saudara kandung, tapi persaudaraan yang dijadikan tolak ukur dalam Islam adalah ketika seseorang sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita beriman kepada Allah, ketika kita beriman bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, maka ketika itu kita sama-sama bersaudara. Masya Allah. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah teladan yang paling baik untuk kita semuanya. Beliau pernah mempersaudarakan antara orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar. Siapa bu orang-orang muhajirin itu ibu-ibu? Yo, ada yang tahu siapa orang-orang muhajirin? Ya. Orang-orang yang ikut berhijrah bersama Nabi dari kota Mekah ke kota Yathrib. Nah, jadi dulu Madinah sebelum Rasulullah SAW mengganti namanya menjadi Madinah, itu ada beberapa nama. Ada yang menyebutkan Yathrib, ada yang menyebutkan Rasulullah pernah mengatakan Thayyibah. Ya, Rasulullah memberikan nama Madinah dan Thayyibah. Ya. Jadi dulu namanya Yathrib. Ya. Dan Ansar, siapa Ansar ibu-ibu? Ansar itu adalah orang-orang yang menerima orang-orang muhajirin, membantu orang-orang muhajirin. Bagaimana ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan orang-orang muhajirin dengan orang-orang Ansar, dan orang-orang Ansar menyambut baik kedatangan orang-orang muhajirin dengan penuh sukacita, bergembira. Bahkan ada salah satu dari para sahabat yang berasal dari Ansar menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf. Apa yang ditawarkan kepada Abdurrahman bin Auf, Bu? Kata beliau, "Wahai Abdurrahman, saya tahu engkau telah meninggalkan rumahmu yang ada di kota Mekah. Sekarang saya punya rumah. Ya. Rumah saya lebih dari satu. Silakan engkau pilih mana tempat hunian yang engkau mau tempati." Ya. "Wahai Abdurrahman, saya punya istri lebih dari satu. Ya. Maka silahkan engkau pilih istri yang mana yang engkau inginkan akan saya ceraikan untukmu. Wahai Abdurrahman, kalau engkau membutuhkan harta, maka saya pun punya harta. Tinggal katakan berapa harta yang kau mau saya beri." Ibu-ibu, kalau posisinya ibu-ibu seperti Abdurrahman bin Auf, ya, baru pindahan dari luar Pulau Jawa datang ke Jogja. Contoh misal, ibu-ibu dapat tetangga kayak orang Ansor ini nih. Ya. Kira-kira, "Bu, belum punya rumah kan, Bu?" Gitu ya.
Kan orang baru di Jogja. Ya. Saya punya rumah tuh Bu, lebih dari satu. Ibu mau? Jawaban ibu apa? Hah? Mau napa betul? Ibu-ibu baru sampai Jogja belum punya rumah. Ya. Tetangga ibu-ibu, salah satu tetangganya bilang, Mbak, Bu, saya punya rumah lebih dari satu. Maka ibu-ibu menerima nggak tawaran rumah dari tetangganya? Yakin, jujur ya. Ya, oke. Ibu-ibu karena berhijrah dari luar pulau, ya, ibu-ibu butuh modal. Sampai di Jogja tetangganya bilang, butuh modal berapa Bu untuk usaha? Ya, saya punya uang. Tinggal bilang mau berapa, katakan. Ibu mau bilang apa enggak? Hah? Yakin, sampai pakai yakin tuh ya. Tapi kira-kira ada nggak tetangga yang begitu? Nggak ada katanya ya. Hah? Nggak ada ya? Masya Allah. Ya kita berdoa semoga nanti ada tetangga yang begitu ya ibu. Amin. Nah, Abdurrahman bin Auf Bu, ketika disodorkan harta, disodorkan istri, disodorkan rumah, apakah kemudian Abdurrahman bin Auf, ya saya mau kayak ibu-ibu tadi ya? Maka ternyata Abdurrahman bin Auf enggak. Abdurrahman bin Auf bilang, terima kasih atas kebaikanmu yang telah menawarkan ini dan itu. Tapi mohon maaf, bukannya saya menolak pemberianmu. Cukup, tunjukkan saya di mana pasar. Ya, saya akan mulai lagi bisnis dari nol. Nah, kok gitu Ustazah? Iya, karena hendaklah seorang muslim itu punya wibawa di depan saudaranya sesama muslim. Ya. Kita itu kalau bahasa Arabnya adalah muru'ah. Kita harus punya muru'ah, punya wibawa. Kalau kita masih bisa mencari uang, cari uang. Kalau kita masih bisa melakukan sesuatu, maka lakukan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang hanya mengandalkan pemberian dari orang lain. Nah, jadi gimana Bu? Kalau ditanya lagi ada tetangga, mau kayak Abdurrahman bin Auf? Atau tetap yakin mau? Nah, jadi Abdurrahman bin Auf bilang begitu. Ya maaf, bukannya saya nggak mau menerima, tapi tunjukkan saya pasar, saya akan memulai lagi bisnis dari nol. Dan Masya Allah ya, Abdurrahman bin Auf itu orang yang pengen miskin tapi nggak miskin-miskin. Ya, gimana mau miskin? Sedekahnya Masya Allah jor-joran, sedekahnya banyak. Jadi orang kalau sedekahnya banyak Bu, maka tidak dimiskinkan oleh Allah. Yang ada justru hartanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, nah ini contoh kisah Abdurrahman bin Auf. Baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, beliau pernah mewanti-wanti kita. Tolong diperhatikan baik-baik. Apa kata baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah sesama orang beriman itu tidak boleh yang namanya hasad, iri, dengki, apalagi Bu. Kata Rasulullah SAW, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu. Janganlah kalian sesama saudara muslim itu saling hasad, saling membenci. Itu nggak boleh. Selagi itu saudara kita, maka kita tidak boleh hasad. Orang yang hidupnya selalu iri dengan saudaranya, maka dia akan mengalami penderitaan yang sangat luar biasa. Kenapa Bu? Karena dia nggak bisa melihat saudaranya senang. Dan itu akan menyiksa dirinya. Ya. Bahkan orang yang setiap hari dia hasad kepada saudaranya, itu amal solinya akan habis. Diibaratkan seperti kayu bakar, dibakar di atas api, lama-kelamaan jadi abu. Ya. Kira-kira Bu, ada nggak kita menemukan dalam kehidupan kita, saudara muslim kita, atau mungkin diri kita, ternyata masih memiliki hasad kepada saudara kita? Ada Bu? Ada atau banyak? Banyak. Ya. Padahal aslinya, kalau kita melihat kesenangan
yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada saudara kita, kalau kita melihat kenikmatan ada pada saudara kita, maka di dalam Islam yang harus kita perhatikan adalah memberikan ucapan selamat. Ya, Masya Allah. Ya, kita kembalikan dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita doakan Barakallahu fiik atau Allahumma barik. Semoga Allah berikan keberkahan dalam hartamu. Semoga Allah berikan keberkahan dalam perniagaanmu. Nih, ibu-ibu, saya itu pernah dengar, dan ini kisah nyata, ada sesama pedagang. Ya, waktu itu yang saya dengar kisahnya pedagang bakso. Dua-duanya Muslim. Ya, tapi ternyata mereka ya saling hasad di dalam perdagangan. Yang terjadi apa, Bu? Ini di Indonesia, di Jogja. Yang terjadi, dua orang ini, ya, yang satu jualan baksonya sudah lebih lama, yang satu jualan baksonya baru. Tapi yang baru ini larisnya luar biasa. Ya. Maka yang sudah lama jualan baksonya tuh hasad, ya, kepada saudaranya sesama Muslim, sama-sama Muslim. Yang terjadi apa, Bu? Yang terjadi yang jualan bakso yang lebih lama ini pergi ke dukun, ya. Ya, itu ada. Dan dia berkata kepada dukun ini, bagaimana caranya ya saya dapat penglaris, bagaimana caranya teman saya yang sekarang laris dagangannya itu di stop dia. Dan yang berkata kepada saya itu ibu yang jualan bakso yang baru ini. Beliau bilang, Ustazah percaya enggak? Ya. Saya tuh banyak setelah saya laris kemudian akhirnya sepi gitu ya. Kata beliau, saya tidak akan berkata kalau bukan dari beliau. Kalau bukan langsung dari beliau. Kata beliau, ada beberapa pelanggan, toko saya buka, warung saya buka, warung bakso saya buka, tapi pelanggan tuh bilang tutup. Pernah ibu-ibu dengar itu? Pernah katanya ya. Padahal warung bakso saya itu buka, katanya gitu ya. Terus pernah juga Ustazah, saya tuh karyawan saya malam-malam itu diantar bola api katanya ya. Macam-macam. Ya. Pernah juga di baksonya itu tiba-tiba ada ulat. Padahal selama ini beliau masak sudah dalam SOP yang sangat bersih, Masya Allah. Dan ini ibu-ibu ya, di antara hasad seorang Muslim ya kepada saudaranya karena tidak bisa melihat saudaranya berbahagia. Maka kita, kalau kita melihat saudara kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kita lakukan ibu-ibu? Yuk kita amalkan. Masya Allah. Barakallahu fi. Ya. Kalau tidak bisa bahasa Arab gimana Ustazah? Masya Allah. Semoga Allah berikan keberkahan. Jadi nggak usah hasad. Kenapa? Karena rizki itu sudah tertakar dan nggak pernah tertukar. Kalau kita melihat saudara kita, Masya Allah, anaknya banyak, pintar-pintar, kita doakan, ikut berbahagia. Alhamdulillah derek bingah ya jeng, Masya Allah, Allahumma barik, anak-anaknya Masya Allah sukses semua, semoga Allah jadikan anak-anaknya panjenengan semua anak-anak yang bertakwa kepada Allah, doakan. Ya. Kita melihat saudara kita Masya Allah pernikahannya langgeng dengan suaminya, maka kita nggak boleh hasad. Kita doakan, Masya Allah, Barakallahu fiik. Semoga pernikahan Anda diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang nggak pernah hasad dalam hatinya tuh, Bu, besok nih bonusnya nih, Bu, di surga Allah Azza wa Jalla akan jadikan orang-orang ini ketika memasuki surganya Allah, rombongan orang-orang yang pertama masuk surga. Masya Allah, ya. Dinamakan dengan qalbun salim. Orang-orang yang punya hati yang salim, yang selamat. Yang selamat dari hasad kepada saudaranya sesama Muslim. Ya. Dan Masya Allah, orang-orang yang seperti ini biasanya, Masya Allah, biasanya Allah berikan keberkahan di dalam kehidupannya. Allah sibukkan hari-harinya untuk berbuat baik kepada sesama. Karena dia nggak ada hasad. Ya. Sekalipun kepada orang yang membencinya, dia tetap berbuat baik. Masya Allah. Dan ini orang-orang yang Masya Allah luar biasa. Baik. Kemudian wala tabaghadu, ibu-ibu. Di antara hak saudara kita itu adalah kita tidak boleh membencinya. Masya Allah, ya ini penting banget nih. Jadi orang-orang
kalau punya sifat benci kepada saudaranya sesama muslim, itu di antara penyakit hati yang harus disembuhkan. Ya, benci. Ibu-ibu ada nggak membenci seseorang? Ada. Lepaskan. Ya. Ya Allah, kalau ada orang yang saya benci, ya Allah, maka jadikan ia orang yang mendapatkan hidayah taufik dari Engkau, dan jadikan hati saya lembut untuk bisa memaafkan. Ya Allah, minta kepada Allah, kalau ada orang lain yang telah menyakitiku, ya Allah, jangan jadikan saya membencinya. Semoga Allah ampuni dosa-dosanya, dan semoga Allah Azza wa Jalla berikan hidayah untuknya. Sudah, doakan. Ya. Karena ibu-ibu, kalau hidup kita itu membenci orang lain, habis waktu kita. Ya. Dan itu akan menjadikan akhirnya pikiran kita menghabiskan energi kita untuk memikirkan orang yang kita benci. Padahal amal solih yang kita lakukan di dunia ini waktunya terbatas. Ya. Jadi yang selama ini mungkin ada rasa membenci kepada orang lain, maafkan. Ya. Semuanya itu akan ada hari pertanggungjawaban di mana setiap orang berdiri di hadapan Allah, dan Allah Azza wa Jalla akan meminta pertanggungjawaban dari setiap hambanya. Ya, baik. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Wala bai'u ba'dukum ala bai'i ba'din. Janganlah kita membeli dagangan saudara kita yang sudah dibeli oleh orang lain. Ya, jadi kita nggak boleh ibu-ibu berjual beli yang mana transaksi kita itu ternyata sudah dibeli oleh saudara kita. Dan termasuk di antara akhlak yang tercela ibu-ibu adalah ketika kita ngompor-ngomporin saudara kita tidak jadi beli kepada saudaranya. Itu termasuk akhlak yang tidak baik. Sifat orang muslim itu apa sih, Bu? Sifat orang muslim itu kalau mau membeli dia mudah, ya. Kalau mau menjual juga mudah, ya. Jadi bukan sifat seorang muslim yang mempersulit dalam hal transaksi. Ya. Apalagi ibu-ibu nih kalau di pasar, ya kasihan kan. Kalau di pasar tradisional, untungnya ibu-ibu yang di pasar tradisional hanya 1.000, 2.000 masih ditawar. Padahal kalau ibu-ibu masuk supermarket ditawar napa mboten? Mboten. Ini kita lihat di depan kita ibunya pakai kerudung, berarti identitasnya kan muslim. Kita beli ya. Sudah ibu itu cuman menaikkan harga dari modal 500 perak sama ibu-ibu ditawar ya. Ditawar berapa? Ditawar dikurangi 2.000. Ya. Itu kita ibu-ibu banyak yang melakukan hal tersebut. Maka yuk mulai kita berkasih sayang kepada sesama muslim. Kalau kita membeli, belilah dengan cara yang mudah. Kalau kita menjual, jualah dengan cara yang mudah. Karena ini diantara bentuk rasa kasih sayang kita kepada saudara kita. Baik. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian orang-orang yang saling bersaudara. Masya Allah. Lihat ibu-ibu. Dan jadilah kalian orang-orang yang saling bersaudara. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan di antara persaudaraan seorang muslim dengan muslim lainnya, apa kata baginda Rasulullah SAW? Mathalul mu'minin, perumpamaan orang-orang beriman, fi tawaddihim, di dalam mencintai saudaranya, wa ta'atufihim, dan saling membahu bersama saudaranya, wa tarahumihim, dan saling menyayangi dengan saudaranya. Itu diibaratkan mathalul jasadi, seperti satu tubuh. Apa yang terjadi dalam satu tubuh itu? Idzashtaka minhu adwun, kalau salah satu anggota tubuhnya ada yang sakit, maka lahu sairul jasadi bisahri wal humma, maka seluruh anggota tubuh pun ikut sakit. Contohnya apa, Bu? Contohnya sakit gigi. Ibu-ibu pernah nggak sakit gigi? Yang sakit giginya, yang ikut merasakan sakit mana? Mana? Kepala nyut-nyutan, ya.
badan pegal, semuanya merasakan sakit. Dan kita seharusnya begitu. Ada tetangga kita merasakan lapar, kita sebagai tetangganya ikut merasa kelaparan. Dan kewajiban kita kalau ada saudara kita kelaparan maka memberikan makan. Ibu-ibu, memberikan makan itu amal solih yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surganya. Masya Allah. Jadi jangan pernah menyepelekan memberikan makan. Rasulullah SAW pernah mengabarkan kepada kita bahwa di antara ciri orang yang dimasukkan ke dalam surga oleh Allah dengan mudah adalah ketika orang tersebut di dunia punya kebiasaan memberikan makan. Ya. Memberikan makan termasuk ya sedekah beras. Yaitu sama, memberikan makan. Jadi yuk bismillah, kita mulai lihat tetangga kita, apakah ada yang kelaparan. Kita lihat saudara kita, apakah ada yang nggak punya beras. Kita lihat. Ya. Bahkan ya ibu-ibu, Masya Allah, dulu ada salah satu ulama. Ini kisah nyata lagi. Ya. Namanya Muwaffaq. Pernah dengar nggak ibu-ibu kisahnya? Muwaffaq ini ya, ketika beliau mengumpulkan uang untuk haji dan setelah uang itu siap untuk beliau berangkat haji, tiba-tiba suatu hari beliau mencium dari saudaranya sesama muslim, tetangganya yang muslim, itu bau yang sangat enak gitu ya. Maka Muwaffaq bertanya kepada saudaranya yang sama muslim, apa yang terjadi kepada Anda? Kata saudaranya bilang begini, wahai Muwaffaq, kami sudah beberapa hari ini nggak makan, ya. Maka yang kami masak itu adalah bangkai, karena nggak ada makanan. Maka kemudian Muwaffaq ibu-ibu menyedekahkan yang tadi uang buat haji setengah disedekahkan kepada saudara muslimnya untuk dijadikan modal makan. Dan beliau mengumpulkan lagi uang untuk haji. Dan beliau belum berhaji. Maka ketika itu ada salah satu ulama yang berangkat haji di tahun itu, ya, beliau bermimpi di tanah Arafah, bermimpi begini. Waktu itu Allah Subhanahu wa taala memberitahukan di dalam mimpinya bahwa pada tahun itu semua orang yang berhaji ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hajinya Muwaffaq. Masya Allah ya Bu. Padahal Muwaffaqnya belum haji. Ya. Dari mana? Ya, Allah mengabarkan itu dari kebaikan Muwaffaq kepada saudaranya, Masya Allah. Dan ulama ini mencari Muwaffaq dan ternyata akhirnya beliau tahu bahwa di antara sebab yang Allah Azza wa Jalla terima hajinya Muwaffaq, padahal Muwaffaq belum berhaji, adalah ketika beliau peduli dengan saudara sesama muslimnya, memberikan makan kepada sesama muslim, dan ini adalah bentuk di antara amal solih yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya amal solih itu bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya haji, tapi amal solih diantaranya adalah memberikan makan kepada sesama saudara muslim. Masya Allah. Baik, kemudian yang terakhir ibu-ibu, nanti insya Allah ada tanya jawab ya. Di antara hak saudara kita, di antaranya adalah kita ya menghilangkan kesusahan dari saudara kita. Masya Allah. Dijelaskan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah membawakan sebuah hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu? Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Masya Allah. Tolong diingat-ingat. Barang siapa yang dia menghilangkan kesusahan dari saudara muslimnya. Lihat ibu-ibu. Kalau ada saudara kita yang kesusahan, kita bantu agar saudara kita tidak kesusahan, maka Allah Azza wa Jalla akan membantu kita ketika kita mengalami kesusahan, baik di dunia maupun pada hari kiamat. Masya Allah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman. Nah, ini poin penting. Barang siapa yang dia menutup aib saudaranya sesama muslim,
Gini loh Bu, biasanya orang tuh kadang kalau lihat ada saudaranya melakukan kesalahan, yang ada aibnya diumbar atau ditutup Bu. Iyo, biasanya diumbar. Apalagi sekarang sosial media sudah tersebar luas. Dari mana orang tahu fulanah melakukan kesalahan? Fulan melakukan kesalahan. Kalau bukan dari orang yang mengumbar aibnya. Ya. Dan kita tahu bahwa sebenarnya kita sendiri tidak suka kalau aib kita dibongkar. Tapi kenapa kita membuka aib saudara kita? Maka di antara akhlak yang baik kepada saudara kita, ketika kita tahu ada saudara kita ya melakukan sesuatu yang tidak baik, yang kita lakukan adalah menasehatinya, bukan mengumbar aibnya. Karena orang-orang yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi aibnya. Masya Allah. Baik di dunia maupun di akhirat. Dan yang namanya ibu-ibu kita itu, dalam bermuamalah dengan saudara muslim kita itu bukan hanya bermuamalah transaksional, bukan. Maksudnya bagaimana Ustazah? Maksudnya kalau dia baik ke saya baik. Kalau dia nggak berbuat baik ke saya nggak berbuat baik. Bukan. Tapi jadilah kita orang-orang yang senantiasa menebar kebaikan. Karena pada hakikatnya kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Ya. Walaupun orang yang kita berbuat baik kepadanya tidak membalas, tapi pasti Allah akan datangkan balasan dari arah yang tidak terduga. Dan itu harus menjadi keyakinan pada diri kita masing-masing. Jadilah orang-orang yang terus berbuat baik, karena sesungguhnya apa yang kita panen itu sesuatu yang kita tanam. Ya, baik, insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Kita saling mendoakan semoga kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kesalahan saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.